welcome back. Nggak sih tadi mikirin apa kok kandas-kandas gitu? Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Nggak ada. Itu curahan hati Bang Oji. Oh gitu. Iya, Bang Oji curhat dong. Oke, Cusin. Angela masih ya tetap jadi pilihan. Masih Angela, ini Matilda terus Florin udah. Iya, 3 support ya buat 3 support. Azuminya dulu. Aku inget sih sebenarnya Azumi itu banyak sih full hero rom. Iya juga. kan, gak support tuh kan dulu. Tapi apakah karena memang kan si Ladies juga kan kemarin sempat berkurang ya. Jadi udah gitu juga kan terakhir aku ingat Azumi itu kan di Aura ya. Udah lama banget juga jadi waktu vakum ini loh yang Iya membuat sih. akhirnya dia agak sedikit harus catch up lagi sama apa yang terjadi sekarang gitu match up metanya. Karena terakhir di Aura itu metanya masih yang Atlas. Betul. Masih beda hero banget ya, badan, hero iya. badan. Tapi Beda banget. itulah sebuah resiko yang harus dialami oleh seorang professional player. Tidak ada waktu yang lama untuk dia berkembang. Bener, maksudnya skip 1 season aja tuh kan pasti ini ya sangat sulit. Ketinggalan. Apalagi ini kayak lumayan lama kan, bertahun-tahun loh. Iya ya, lumayan ya beberapa tahun loh waktu itu ya, sudah cukup lama ya. Soalnya gue baru ngeliat satu satu orang yang udah break cukup lama berseason-season, tapi masih hebat untuk bermain. Aku tahu, ya Albert Albert. Kong Iya ya, masih konsisten. masih bisa main Dipindah. minimal ya. Padahal dipindah lane juga ya sempatnya. Iya, nggak ya bisa kita bilang jago, statistiknya masih tinggi sih. Ya. Cuma nggak sepower dulu, cuma masih oke Tetap lah catch up powerful. gitu loh. Nah, wah seru banget. Seri. Ini juga bakal seri gak? Aku sambil ini memantau. Iya. Iya. Ada potensi memang menuju seri ya. Iya ada, tapi ya ternyata geser bukan Matilda. Apakah Matilda akan di first pick sama White Eagles karena ada Kalea juga yang di ban. Iya ya, sangat potensial sebenarnya. Apalagi kalau misalnya nanti akan diimbangi dengan hero-hero fighter atau tank jungle supaya mempercepat dari segi mobilitas. Tapi balik lagi kepada Azumi, apakah itu akan tetap menjadi prioritasnya? Baxia. Tapi ternyata tidak, ada Baxia yang kali ini masih Wow. sangat fleksibel. Baxia. Itu mungkin sebenarnya udah kita coba prediksi tadi ya. Kalau misalnya di arah game pertama tuh kemungkinan ada tank. Cuma ternyata ke arah link kita semua juga kaget. Mungkin lebih nggak ada damage dan bingung dia apa yang mau dimainkan. Kalau kondisi saat ini yang coba gue perhatikan adalah Baxianya ini jangan sampai dia itu punya kondisi tanpa ada following up damage. Kalau tadi itu kan mereka emang nggak punya damage. Ya, Nah kalau ini tanpa following up, entah di jungle, entah di roam atau di XP. Kalau di XP udah pasti udah jadi bulan-bulanan warga udah. nah, ini tetap Kimi ya dari EVOS pun nggak masalah terlalu ya. overthinking dengan hadirnya Baxia. Tetap akan mengandalkan Kimi yang harusnya bakal berada di area mid lane. Ditemani dengan Gatot Kaca nih sebagai roamer juga yang balik lagi sebenarnya masih fleksibel. Tapi ngelihat Gatot Kaca dengan powernya sekarang ini bakal enak banget sih untuk inisiasi dengan Avatar of Guardian-nya, counter setup ke arah nanti rotasi cepat dari Baxia White Eagles. Yap, kalau Baxianya di jungle, Matilda aja udah. Kalau emang mau maksimalin power dari supportnya ya. Escape-nya lebih gampang ya. Iya, Masih bisa kabur, Bener. masih punya napas lah. Iya, soalnya ada badan juga dan ada damage juga kan. Dan itu dia, Always on the way dan Iritel. Ini satu hero power dari Miro sih. Wah. Iya. Miro sebenarnya Kari juga ya. Tapi Iritel banget gak sih dari zaman dia di Dewa? Iritel dan ya dua itu ya. Kari. Mostly Kari dan Iritel. Oke, chip lagi gak sih nih? Atau ya kalau misalkan emang mau matiin Khalidnya, Matilda pakai Khalid maksudnya. Udah kecepatan, udah ada di otak tapi kayak Dilewat ya? Iya, di skip. Waduh, kalau Ini udah jam 10 nih, mekanik jam 10. mekanik nyender ya. Alright, kita bakal melihat lagi di mana pick ketiga. Jujur kalau misalnya S masih mau join nggak masalah. Tapi kalau misalnya S mau main ke Suyo lebih enak. Ya. Karena bisa surprise ke arah Iritel. Kalau Cici udah pasti akan siap pegangin siapapun di garis depan. Ya, Semakin terutama tebal. Baxia ya. Iya, semakin mau Baxia mau ditaruh di roamer udah nggak bisa. Mau Baxia taruh di EXP ketemu dia. Mau taruh di jungler diikat. Kemana-mana kena gitu ya. Iya. Link. Dari tadi sih sebenarnya gue ngelihat kok nggak ada Cici, padahal lawannya tebel-tebel. Akhirnya Cici keluar ya. Oke, bandnya lagi ke jungle kah yang ternyata masih di
tutupin nih satu sama lain ya. Iya, meskipun memang ya tidak menutup kemungkinan untuk Baxia di arah Rom karena ya udah ada Matilda juga kan. Jadi chance untuk Baxia jungle jauh lebih besar. Paling opsinya ke XP doang kan. Bisanya. Jadi menutup ke arah jungle sebenarnya nggak terlalu diprioritaskan. Tapi Gue jungle sih. Jungle aja sih. Gue jujur jungle sih. Baxia jungle aja kan. Iya, EXP-nya biar damage juga. Iya, biar atau bisa lawan hybrid. Cici. Makanya nutup ke arah link ini yang jadi pertanyaan ya. Apakah masih mau nutup lagi satu lagi jungle-nya? Karena udah ada Baxia jadi Lucas XP laner. Atau yang mulai jungle. diwaspadai. Iya kayaknya jungle sih, itu bandnya Link juga soalnya. Iya, soalnya gue mending jungle sih kalau gue jadi White Eagles. Sebenarnya iya, cuman EVOS juga kayaknya tahu nih potensinya bisa ke EXP dari Iya. Baxianya kan, karena akhirnya 2 band terakhirnya ke jungle nih, Lucas Link. Iya makanya. Jungle lagi kah buat Ash? Jungle lagi buat S. Hanzo. Wah, Nih Hanzo enak lawan Hanzo, ya. lawan ini kayak Main Hanzo juga Baxia. soalnya. bakal di garot-garot. Tapi ya tunggu item juga sih. Kalau pertama sih pedangnya tumpul juga. Ya tapi kalau ketemu sama hero-hero tebel kan enak kan punya Trinity attack speed kayak gitu. Dan punya depan lah setidaknya. Tapi Hanzo yang ditutup menandakan S tidak bisa menggunakan Hanzo. Dan kali ini langsung karena Nolan. Wah, early game banget mainnya nih. Iya, ini Bentar. Tapi Kiminya harusnya di mid sih. Iya, iya. Menurut gue Kimi di mid sih. iya. Dia harus siapin late game insurance sih. Kalau mereka nggak siapin late game insurance nih bahaya banget untuk Yap. mereka. Soalnya Granger juga masih ada kan buat dipakai sama Kansi Nancy. Right, tapi untuk 2 pick terakhir dari White Eagles. Kalau memang Baxianya di jungle, wow ternyata Novaria. Alright. Wah. Gue Ini- cloud sih kalau kayak gini enak nih. Hah? Oh buat Kansi Nancy. Iya, buat Fancy Nancy. Oke. Tinggal satu lagi ya. Ya ini Baxia jungle Penentuan harusnya. Baxia. Iya EXP tambahan lagi. EXP nggak sih? Popheus gak sih? Iya, Popheus gak sih? EXP Popheus nggak ini sih? masih kebuka loh. Among a myriad of stars, Ternyata your team tidak. Waduh, Wow! begins. Wah. Hero autoban di Immortal. Iya. Gila. Dari community juga ya. Ini biasanya langsung masuk. Among the plan. Enggak itu Among the Plan Yif. Oh, salah ya. Among the Plan exists the equilibrium. Among the plan. Oke. Ini kalau tebak hero nggak ketebak tuh tadi karena Iya, Freya iya. tadi. Nggak ada yang expect sih. Iya. Oke. Ini Tapi Freya XP kan. bisa jadi Freya jungle. Kalau memang mau brutality. Brutality. Kan Ya ada bisa sih. Matilda, ada Ada Matilda. iya. Bisa Enak sih. banget buat gain damage itemnya lebih banyak. Early-nya Cepet. juga punya power. Iya. Itu Nolan digebukin kelar. Oh, Brody. Wah. Muncul. Ini banyak debut loh. Freya Debut. debut. Parah sih, debut yang luar Brody biasa ya. debut, Iya. Nolan udah sekali sih tapi ya. Iya. Tapi ini menandakan kalau misalnya Brody nanti di arah mid to the late game ini baru dia sakit banget Karena butuh CC kan buat gimana stopin ke Freya-nya juga. Bener. Banyak yang bertanya kayak wah lawan Freya gimana nih kayak terlalu superior kan. Ya udah CC-in aja dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau gue bilangnya kalau Freya itu jangan sampai angkat ketek udah. Iya udah nih. Bener. Angkat kaki aja ya. Dikecup. Dia pokoknya kalau udah Dikecup. uang nah, itu kada udah telur apa kalau dulung dadar, Telur gulung. dulung gagar. Egg roll, telur gulung. Dadar gulung. Gitu. Gulung dadar. Iya, Ya. dadar gulung ya. Tapi Brody itu lumayan sih. Dia bikin item 1 penet aja nih. Lumayan. Langsung berasa sustain ya? lah di early di gamenya juga, di laningnya juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana eksekusi. Mampukah EVOS membawa pulang 2-0 atau harapan dari EVOS akan ditutup oleh White Eagles dengan mencuri 1 poin? Ya, kalau gue sih ngeliatnya ada space saja untuk Brody itu tidak bisa tergapai. Jadi kita mari sampaikan semua semangat kalian di kolom komentar. Jadi kita langsung menuju ke dalam Land of Dawn. Apakah kita akan melihat game ketiga atau bahkan 2-0 balas Ya. tanpa? Masih Baxia jungle dulu ya Iya, buat ternyata sekarang bukan ke arah Freya. Tapi tetap sih output damage-nya ini bakal mengerikan karena Warcry Inspire. Buset, Azumi lagi-lagi hampir saja terkena first blood kali ini di arah mid lane. Wah ini Azumi dari tadi ya, dari game 1 memang mengalami kesulitan tersendiri. Kayak memang gerakannya soalnya lumayan template juga ya, lebih ke memang dia didepanin. Ya. Sementara ketemunya sama Kimi yang pasti tembak lurus, mungkin bisa cari angle yang lain. Sementara gangguan sudah mulai terjadi, ya dapat ya. Masih Iya. dapat dari scavenger EXP crab-nya juga. Ini Fancy Nancy bersama Miro ya memiliki emblem yang lumayan mirip, hanya beda di penetration dan criticalnya aja. Tapi memang untuk Pio XPO nih yang harus
diwaspadai karena secara output damage lumayan mengerikan. Fancy Nancy ditabrak. Sepertinya kali bakal coba untuk langsung jadi dibuka dengan Revitalize dan Fancy Nancy terkena first blood yang diamankan oleh Candy. Shine masih berusaha untuk bisa memberikan dealing damage-nya lagi menuju ke arah pemain-pemain dari White Eagles dan terusir mundur dan cukup berpuas. Tapi Piu, satu hit terakhir. Ash bakal coba untuk mengejar dan tidak bisa selamat. Pertukaran terjadi, satu tabungan point kill. Bisa dibalaskan oleh EVOS dan bahkan bukan cuma sampai situ saja. Platingan di arah top outer turret juga sudah mulai bisa dimiliki. Ya awalnya sebenarnya kalau sebelum dapetin platingan bisa dibilang keunggulan buat White Eagles karena mereka dapetin gold laner. Equal ya. Iya, tapi ketika platingan goldnya udah diambil ya EVOS akan memegang kendali permainan dan mereka juga akan langsung menuju ke area turtle. Ini akan jadi menarik ya. Karena tarik ulur dari Matildanya akan benar-benar terasa di sini. Mampukah dia menarik VO XPU nanti untuk melakukan pergerakan defensif? Oke, setidaknya mereka punya power ya di early. Tapi lihat di depan sana, VOXP Retribution on point. Berhasil mereka membuat keuntungan untuk White Eagles. Wow, early yang begitu manis. Angin segar menghembus kepada pemain-pemain dari White Eagles. Dengan bagaimana akhirnya Baxia yang ibaratnya adalah tank jungler ketemu sama assassin, dia bisa pegang objektifnya. Ya. Apalagi di level-level awal ya. Berat tapi lihat itu dia Lele akan bertahan di mana Piu X Veo. Harusnya kita lihat di sini jangan sampai dia ada sisi. Selama masih ada nggak ada sisi. White Eagles tapi nggak terlalu jauh sih, masih bisa dikejar juga perlahan. Tapi teror dari Candy sudah mulai mencoba untuk mereveal keberadaan pemain-pemain dari EVOS. Oke, langsung bakal coba dipaksa ke dalam atau tidak kita bakal menyaksikan. Tapi lihat di arah top lane bakal coba dipaksa. Lihat itu dia, Frey yang benar-benar damage terlalu sakit untuk Is. Berhasil mengeksekusi. Minggu depan sana ada seorang Fancy Nancy mencoba untuk bertahan dan Thor Path Memory. Tidak ada rasanya sama sekali. Yap, itu dia. Memang sama-sama bertukar ya untuk nyawa di arah top juga. 1 lawan 3 bukan hal yang mudah pastinya untuk dihadapi oleh Veo. Dan di arah bawahnya gak hancur juga ya ternyata. Shine. Oh, dibalaskan oleh Shine. Kejar-kejaran kali ini di udara. Dan bahkan kalau kita ngomongin ke arah seorang Ace dengan adanya Hunter Strike, dia butuh itu sih. Iya, ini hustle dari Miro juga udah jadi ya, ngebuat dia akan jauh lebih sustain lagi. Bahkan sebenarnya di beberapa saat sebelumnya ada keunggulan leveling yang sempat dipegang sama Miro dan penentuannya akan terlihat di area turtle kali ini. AOG dari awal akan sangat dibutuhkan, yang jadi masalah adalah spellnya kali ini nggak ready. Sakit itu bos. Ya ini aimnya si Candy juga ngeri-ngeri sedep ya dari tadi. On point juga. Alright, Turtle sekarang sudah mulai terlihat. Alright, Turtle terlihat, tapi seperti biasa Baxia masih dalam kondisi yang maksimal. Dan kondisi kali ini para pasukan dari tim EVOS bakal coba untuk melakukan contest. Tapi Brody udah punya Maleficant dengan Avatar of Guardian berhasil mendapatkan Retribution kah? Dan S berhasil steal terhadap Turtle mereka. Dan itu dia yang sempat kita bilang, jalan mulusnya jungle itu bener-bener dibantu oleh sosok seorang roamer. Iya, setupnya ya. Oke, tabrakan terjadi. Oh, tapi Veo terperangkap di depan sana. Dan satu poin kill didapatkan oleh seorang Lele. Mundur ke arah belakang, jangan lupakan perpasukan dari tim EVOS di arah bottom lane dengan ada 4 player. Ini kondisi Fancy Nancy, dia udah punya Maleficant. Itu tidak boleh dilupakan loh. Yap, tapi ya Pecah full. pecah tengah ya. Tengah, Ini juga pecah nih, tengah bawahnya. bawah, tengah, tapi tukar atas tadi didorong sama Freya juga. Dan damage dari Miro sangat-sangat masih minim ya untuk nge-follow up juga. Oh enggak, tengahnya ternyata masih belum hancur. Masih Tukarnya belum atas hancur. bawah aja. Trade yang cukup seimbang, tapi keuntungan dari EVOS ini cukup besar ya. Dengan secured character turtle, terus juga dapetin point kill tambahan. Dan akhirnya udah ada sebuah War X juga nih di tubuh dari Lele. Alright, tapi lihat. Perpasukan dari tim White Eagles, mereka yang tadi sempat memimpin, tapi semuanya langsung sirna. Bahkan dari segi goldnya, para pasukan dari tim EVOS udah memegang sampai 1000 gold difference. Ya, udah 1000 udah lumayan kerasa tentunya ya. Dan ya Brody masih belum punya space sih. Iya, meskipun ada Maleficant ya yang menambahkan range-nya, tapi memang butuh momentum. Blood of Despair jadi prioritas buat Piu, tapi masalahnya Wow! My God! First damage dari Azumi yang benar-benar menelan semua apa yang diberikan oleh seorang Ace. Terlalu sakit dalam seorang Avatar of Guardian. Bersama dengan Traction Pulse yang on point. Membuat sosok dari seorang Miro tidak ada jalan untuk pulang bersama dengan seorang Baxia. Wombo combo combro. 3 chemistry skill yang sangat manis di depan sana. Dan lihat makro dari Ash juga ya, dia benar-benar langsung potong wave di tengahnya untuk menabrak. Di menit ke-6. Oh, pasif turretnya hilang.
Dan tentunya kita lihat di arah bottom lane, informasi yang bisa didapatkan adalah di mana Freya-nya langsung berubah menjadi Valkyrie. Dan itu dia, Freya sudah ngangkat pedang, tapi kalau nggak ada target, tidak ada yang bisa di-deliver sama dia. Jadinya sia-sia ya sebenarnya buat sekarang. Padahal secara output damage bisa dibilang dengan BOD itu akan lumayan membantu. Dan EVOS mereka kembali memegang kendali permainan dengan objektif kedua untuk EVOS. Dan nanti mungkin dari area lore juga bisa banget mereka mainkan. Karena sekarang udah mulai main secara solid 4 pemain atau bahkan 5 pemain nih kalau misalnya Shine-nya juga udah bisa ikut follow up. Tapi untuk White Eagles Esports mereka akan sedikit kesulitan dengan defend high ground yang nggak terlalu powerful. Wah itu dia, dengan adanya kondisi dari Zoning Out Owl, luar biasa membuat dapetin dia 1 poin turret di arah bottom lane. Karena show di arah top lane untuk seorang Freya, ini menandakan pasukan dari tim White Eagles mereka belum ada damage power. Iya. Dan benar-benar tugas dari Freya ada ya turret aja ya. Belum ada di dalam satu buat teamfight juga. Sementara kali ini dengan adanya inner middle turret yang bakal coba untuk ditabrakin sama EVOS, masih bisa di-clear dengan cukup baik. Belum ada poin kill tambahan lagi yang terjadi sementara dari segi item build-nya. Wih Ashe kaya banget bos. 2.500 dia sendirian dengan menuju ke arah BOD loh. Ini sih kalau BOD kayak begini ya ngomongin ke arah retail sih dengan tidak ada win of nature langsung meledak dia. Iya ya, nggak cuma retail sih ini yang dalam ancaman sebenarnya. Novaria, Matilda, keduanya juga dalam ancaman yang besar dan secara defensif Baxianya aja baru anti kiras. Belum cukup lah ya. Dan belum ada ini ya, live band juga ya. Iya. Buat Gatot kacanya. Langsung saja heavy crossbow. Untung BOD belum sampai tapi yang sudah dipastikan tidak ada apa? Flash of the Oasis. Gak ada ya? Gak ada untuk Miro. Ketahan juga tadi. Belum ada live band juga dari White Eagles. Jadi Gatot kacanya sangat leluasa. Cicinya juga dengan War X dia akan semakin bisa pede lagi untuk tabrak di depan. Walaupun memang poke damage dari Kenny ini lama-lama juga menyebalkan ya. Karena aimnya juga dari tadi bagus banget kok. Nah baru selesai nih satu buah glowing one. Candy. Oke selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Kali ini lihat Zoning Out dari seorang Owl. Dengan adanya sosok dari seorang Owl di depan sana, tertangkapkah dari Baxia? Nggak ada Baxia, juga nggak ada badan. Ini kalau menurut gua defense dari seorang White Eagles, mau nggak mau Freya-nya harus mundur sih, harus turun. Harus balik. Karena kalau Freya-nya tetap terus jauh dari kawanannya, 4 orang tuh masih kurang cukup menurut gua. Dan pertukarannya juga nggak worth ya, karena udah tadi nanggung gitu loh. Dia ragu-ragu kan mau hancurin inner turretnya apa enggak. Clear doang yang dia lakukan. Iya, dan ya oke, Blade of Despair, oke. Selesai untuk Ashe. Serem sih, nggak cuma itu ya. Concentrate energy untuk Shine juga sudah mulai hadir dengan 2 poin kill dan 1 assist. Jadi tinggal menunggu waktu untuk mereka ngedorong wave-nya. Dan ingat di area atas juga passive turret udah nggak ada. Dan ini akan memperkuat lagi push dari EVOS. Flicker. Oke, lihat sudah ada 1 flicker yang dikeluarkan. Tapi lihat membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini benar-benar perkasa. Tapi di arah top lane, mampukah mereka mempertahankan base turret? Kalau base turret tidak bisa dipertahankan karena udah tidak ada lagi only defense damage yang terlalu sakit dan free dari seorang side. Apa terapkan dia masih mendapatkan 1 Baxia. Baxianya kali ini dengan ada total path memory. Hilang semua ya. Semua ingatan dulu tapi itu dia. Win of Nature save the day for this time. Membuat terpasukan dari tim EVOS. Mereka masih bisa selamat. Sedangkan dari seorang Miro. Roar dari wanita misterius. Berhasil menutup jalan seorang Miro. Dikejar Azumi. Oh distraction yang mahal sih. Distraction yang mahal sih. Dia distraction yang mahal supaya sosok dari Miro bisa pulang. Tapi lihat. Recall yang on point. And Miro still survive. Seperti sinetron ya. Untung belok tuh Iya, ya. terus kayak sinetron gak sih? Kita saling ngeliat tapi mereka enggak gitu loh. Kalau ketangkap sih beda cerita soal Jawa. Gini. Barat. Tidak. Lumayan banget loh ini mereka bisa menahan setidaknya memperpanjang waktu. Dan ngasih kesempatan juga untuk seorang Miro. Karena kan tadi 2 poin eliminasi ya total. Udah berhasil disecure oleh Miro. Ya tadi dicicil sama Piunya juga gak sih? Dia Iya. tadi langsung jadi pasukan berani mati Berasa dia tuh. di depan. Dan oke. Oh ini sinetron ya. Tapi kalau Azuminya nggak ke kanan, Beda cerita itu tuh. dia kejar itu. Iya. Dapat itu sama Ash. Makasih ya Azumi. Terima kasih, thanks to Azumi ya kan. Miro dengan dapetin double kill setidaknya at least sudah punya power. Karena tadi kita lihat Win of Nature-nya itu digunakan ketika melawan seorang Freya.
Ya, karena Freya-nya emang udah lumayan. Apalagi sekarang si Halberd nih akhirnya ya. Untuk mulai menurunkan Buset. semua shield yang dimiliki. 4.000 bang. 4.000 siapa Iya, tapi lagi? Sendiri. Enggak, tapi ini beda juga sih. Kayak tank jungler sama assassin jungler Iya ya. Pola sih. farmingnya juga beda. Cuman ya ini didukung juga dengan setup-setup dari teman-teman yang lain sih. Ya. Tapi ke arah gold laner juga ini lumayan berasa ya 1.200 ya setengah item lah. Ini bisa lebih unggul, Win of Nature bahkan dari Fancy Nancy lebih safe, lebih aman dari serangan-serangan kalau misalnya dari view XPO nih terutama. Itu dia. Ngomongin ke arah mid laner, bahkan satu-satunya yang mengungguli kali ini adalah Freya ya, yang cukup jauh, tapi mid lanernya masih catch up. Walaupun nggak beda banyak, 80 perak, 100 perak. Itu the best yang bisa dilakukan Candy setelah lihat tengahnya. Kopong bos, melompong bos tengahnya. Oke. Lordnya udah langsung spawn sih dari EVOS ya di arah tengahnya. Fancy Nancy masih coba untuk membersihkan lane bawahnya dulu biar 3 lane push Yes. bisa dimaksimalkan oleh EVOS. Tapi tangannya jangan sampai di clear nih. Biar waktunya sama. Dan itu dia. Triland Push akan coba dikawal oleh para pasukan dari tim EVOS. Dengan kondisi dari seorang Aul udah mendeteksi para pasukan dari tim White Eagles di mana mereka berada. Langsung ada S di depan sana. Nah, Avatar Guardian! Curtain Calls yang on point berhasil mendapatkan para pasukan dari tim White Eagles. Dan ini bencana. Best terbuka dengan sangat bebas. Tapi tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka tahu Freya bisa dengan sengaja dapetin satu point kill. Oke, masih ada satu wave yang bakal Freya? coba untuk ditunggu. No, jangan sampai masuk lebih dalam lagi. No. Karena berbahaya banget. Tapi base-nya terbuka dan bebas. Dan EVOS melaju ke babak playoff. Oke. Kemenangan 2-0 tanpa balas. Dan berarti ini mengupuskan kesempatan untuk Todak Ladies melaju ke babak playoff tentu Wah. saja. Wah, ini cukup menyakitkan pastinya untuk Todak yang sudah berjuang. Tapi untuk EVOS, satu tim Indonesia terakhir yang akan mengamankan slot ke babak playoff dan menjadi penutup juga dari grup B dan menjadi penutup juga untuk grup stage dari Battle of Game Hearts. Tapi game kali ini adalah game yang luar biasa. Memang lumayan di awal ada perlawanan nih dari White Eagles akhirnya. Mereka udah mulai menjawab. Tapi ya seperti biasa EVOS juga punya jawabannya sendiri. EVOS Benar. juga akhirnya keluar ya dengan teamfight mahal yang mereka berikan. Itu. Berarti 8 dari tim Indonesia, 6 diantaranya lolos. Ya. 6 ya? 6. Vitality, Vitality, Vesaka, Saka, Falcon Vega, Onyx. EVOS, EVOS. Onyx, Faren Ixon. Udah. Udah 6. 6. Iya. Iya 6. Dua doang yang Dua tidak yang gak lolos. lolos itu adalah White Eagles dan Kraken. Oh ya. Kraken. Wow, luar Wah, biasa ya tapi. tapi sumpah ya, EVOS ini bermain dengan disiplin banget sih untuk kali Iya, ini. iya. Dia luar biasa bermainnya. Kepepet bang. Iya sih, tapi karena White Eagles juga berat. Itu dia kenapa beratnya untuk mengharapkan, Todak yang berat, untuk mengharapkan orang lain gagal. Iya, susah sih kalau Mengharapkan, udah harapin orang lain susah. karena kita udah taruh ekspektasi di orang lain itu udah sulit. Iya. Di luar kontrol kita. Iya benar. Ya makanya ketika kita ngelihat dari EVOS mereka bisa memanfaatkan kesempatan mereka dengan baik kan. Karena ini kesempatan mereka satu-satunya dan 2-0 loh. Ini nggak bersisa sama sekali. Bahkan di tiap gamenya kalian tuh bisa ngerasain mereka tuh yang benar-benar disiplin. Gak ada tuh terlalu maksa maju, gak ada Iya. pegang Unduh. 12.000 gold juga mereka tetap objektif Paling gitu. tadi di game 1 doang tuh ada yang si Ash-nya ke Oh, iya. kena Curse of Blood kan Iya, itu itu masuk satu. ya. Itu Oh. doang udah, tapi ya karena GP udah 12.000 Iya. gak jadi kesempatan kebalik. Nah, bahkan ini tadi sempat kita lihat juga tuh di sana ada Lord yang dilepasin aja pas Freya-nya lagi boom, Valkyrie mode kan, lepasin dah. Nah, ini orang lagi Biarkanlah. ngamuk nih. Ini dibiarin. Freya-nya belum Freya Astro nih ya. Iya nih, Freya-nya. Oh, iya, udah beda dong, beda. melarikan. Iya sih itu yang ngebuat dari White Eagle sayangnya belum bisa lolos ke playoff. Berarti hanya dari 8 total tim playoff ya, 2 doang yang dari Southeast Asia. Iya, itu si Navi Malaysia, Heeh, Sama. sama lagi. Navi Filipina. Dua Navi. Dua-duanya Navi. Wow, Indo versus Navi jatuhnya ya. Wah. Lah iya bener. Tapi ingat ya, jangan lupakan ya, ini berat juga loh. Iya. Karena di babak playoff itu apapun bisa terjadi. Oh, bisa terjadi. Tapi apakah interview sudah siap, Pak Produser?
Oke, kita langsung panggilkan saja. Ini dia, helikopter. Terakhir ya, ini kita megang dia. Belum nggak di playoff Oh nanti iya, ada. masih ada. Nah, regular season 2. Oh iya, iya, iya. Siapa tahu nanti bukan helikopter. Oh iya, apa Berubah ya? Jet? Halo, Ivos. Halo, ada suaranya kah? Halo? Halo. Oh iya, udah dengar nih. By the Ada. way, get well soon ya buat yang lagi pada sakit. Semangat. Ya, cepat sembuh, sehat selalu karena mau babak playoff. Ini kita mau nanya Ivos gimana rasanya deg-degan hampir tidak masuk ke babak playoff, Iv? Aku mau jawab. Mbak. Aku coba. Silakan. Apa tadi pertanyaan? Gimana rasanya deg-degan? Sebenarnya kalau dibilang deg-degan enggak sih. Kita fokus ke match hari ini aja karena kita yakin bisa menang. Wah. Wih, Tapi kan kelas Ica. akhirnya kita baru ngobrol lagi ya. Terus kan berarti kemarin sempat kepleset nih pas lawan sama Todak. Todak, 2-1. Apa kesulitan buat kalian kemarin pas lawan Todak? Kesulitannya apa pas lawan Todak? Diri sendiri. Kita nggak main kayak biasanya. Iya. Blunder aja sih. Banyak Kenapa tuh? blunder. Kenapa kayak gak jadi diri sendiri kemarin? Iya. Apa faktornya apa? Kurang pemanasan kah atau apa? Kurang disiplin. Tapi sudah terjawab ya sabar. berarti. Kurang sabar juga. Soalnya kalau sebelum Vitality katanya kurang makan. Blundernya kenapa katanya kurang makan? Kalian Ini kurang kurang sabar. Kalian kurang sabar. Tapi kalau misalnya Ivos, nanti kalian masuk ke babak grand final, ada satu tim gak yang pengen kalian hadapi di grand final? Siapa? Semuanya. Semuanya. Gak bisa. Gak bisa, satu doang. Gak bisa. Soalnya kan grand final cuma 2 bang. Satu doang. Kalau semua playoff tuh. Siapa? Siapa kira-kira? Siapapun yang main. Siapapun. Siapa aja Wah. siap ya? Tapi abis ini kalian berarti di babak playoff tuh pertama banget bakal ketemu sama Vesaka. Nah ini kan juga satu tim yang menarik Digadang-gadang perhatian. kuat. Menarik perhatian banyak tim. Nah pendapat kalian tentang Vesaka tuh seperti apa sih sebenarnya? Sebelum melawan mereka nih. Pendapat tentang Vesat. Ya, keren. 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 Kenapa keren itu kenapa keren ya? Soalnya mereka tim baru, terus kemarin pas lawan Falcon itu gamenya panas kan, jadi kayak Seru aja. iya seru aja nontonnya. Wow. Oke, berarti ada Nontonnya. pesan-pesan gak buat Iya. Vesaka sebagai lawan kalian nanti di babak playoff? Ya, Good luck, Ica, Eva. Ya, fans Nancy. Ica gak kelihatan di cam, Maju, Ica. maju dikit. Ah, Kak. apa fans Nancy? Nah. Ada pesannya? Good luck, have fun Vesata. Oke, good luck, have fun, luar biasa. Oke, untuk Ivos, jaga kesehatan, istirahat setelah pertandingan yang luar biasa hari ini. Ya. Bahwa kalian lolos, istirahat, good luck nanti di babak playoff ya. Winning post dulu. Winning post dulu, jangan lupa ya. Winning Ayo. post. Pose dulu, pose kemenangan kalian, pose playoff, pose playoff. Satu, Oke, satu. 1, 2, 3. Pose pertama. Gitu. Cekrek. Nextnya Oke. pose lagi atit butuh perhatian. Oke, gaya bebas. Gaya bebas ayo. So. Oke, 1, 2, 3. Cekrek. Ica mau pose Evos, pose Evos. Pose Evos terakhir. Pose Evos. Posenya Pose Guntur, Evos. Raur. Terakhir. Ayo. Ya udah pose Evos. Pos. Nah. 1, 2, 3. Oke. Cekrek. Terima Terima kasih. Terima kasih Jaga guys. kesehatan, istirahat terus karena cuaca sedang tidak mendukung. Ya. Bye-bye, thank you. Bye. Good luck Gini. terus. Gimana Nevin kan Evos banget kan? Pose Evos. Kalau Bang Oji pose butuh perhatian gimana? Nah, kalau lagi atit butuh perhatian kan biasa kan kalau cowok Iya. demam tuh kayak dunia Demam mau berakhir. Iya, sakaratul ya. Gimana? Kalau misal butuh perhatian. Iya, butuh perhatian nih. Kalau kalian butuh.
Ya itu Agak serem menarik ya. perhatian sih itu memang. Coba Perhatiannya salah coba ya, kayak tapi. gitu nanti di GBK gitu. Ya, masih orang. Kenapa nih? Enggak ya. Bener sih, sama-sama perhatian deh. Bener. Katanya menarik perhatian. Itu benar menarik perhatian, itu menarik Satpol PP juga lu angkut lo ya. Udah kalau itu highlight langsung Nepin, Iya. mainkan. Kita geser perhatiannya dulu ya ke arah highlight. Ya, dari game yang kedua. let's go. Gue takut Kembali ketiban. ke early game. Yang sebenarnya ini udah bagus banget sih, permainan agresif dari White Eagles-nya lumayan berhasil karena Fancy Nancy loh yang langsung ke trigger satu eliminasi dan juga satu buah flicker. Masuk ke arah turtle aja mereka juga masih bisa ngedapetin sosok Baxianya, padahal ada Ash juga dengan Retribution, jadi kalah dari kontes Retribution-nya. Tapi untuk turtle yang kedua, di momen seperti ini AOG-nya itu yang jadi satu masalah terbesar sih, karena VO-nya harus ke knock up dan akhirnya Retribution-nya lumayan terganggu. Tapi untuk posisi Candy juga lumayan terancam sebenarnya, sehingga satu buah flicker harus dibuka dan lihat. Itu kalau misalnya dari sendiri damage outputnya udah besar banget. Dengan ya satu combo lah selesai. 3 poin kill diamankan di menit yang ke-6. Dan di momen ini juga AOG sebenarnya memang lebih unggul dari segi kuantitas ya. Jadi udah unggul kuantitas, terus juga nggak ada follow up damage yang bisa dikasih sama White Eagles. Itu ada satu team fight yang mutlak lah ya buat mereka. Keiket tadi si Mironya sama curtain call kan. Bener. Dan masuk ke arah menit yang ke-10, ini tadi ya bisa jalan di tengah dari Azuminya yang berhasil sedikit menggocek. Tapi pada akhirnya ternyata ketika kita ngomongin udah mulai ngebawa Lord with minions dari berbagai arah yang berbeda, dan VO yang harus pertama kali tumbang, itu nggak bisa didinai juga sih. Karena kan di inisiasinya juga dengan Avatar of Guardian. Gak ada escape skills untuk Basia di arah jungler, hanya memegang Retribution saja. Sehingga ketika wave minion lanjutannya udah mulai masuk, tanpa kehadiran frontliner yang cukup, dan Ashe yang juga langsung mengincar ke bagian belakang, selesai. Wah, Untuk game yang kedua. tapi Ash sih tadi targetingnya bagus banget ya. Itu tuh padahal Ash sebenarnya dikepung 3 orang yang di arah top lane yang dicoba ke arah detail. Iya. Untung aja goldnya jauh. Untung aja juga mereka lebih pilih untuk tarik mundur ketimbang ngejar Ash. Bener. Lumayan kalau ketangkep. Shutdown. Dapet Ashe. BTS. Oke, MVP jatuh kepada. Kok gitu sih? Iya kan Geser. digeser. Oh ya geser, pelan-pelan ya. Iya, dia MVP. ngumpet mulu MVP dari tadi tuh di Ash. bus. Wah, Worth it. sesuai ya. Walaupun lagi demam, tapi Performa justru nggak turun gimana ya. gak demam ya? Kenapa gimana gak demam? Ya maksudnya gimana kalau benar-benar lagi fit Oh, 100% kalau lagi nggak demam gitu. ya. Ini lagi demam aja begini gitu. Kalau lagi Makanya. nggak lagi demam 5-0. Heeh. Kalau misalnya lagi nggak demam, wah bisa 10-0. Nah, Bener, gitu, 2 kali lipat ya. Atau bahkan lebih juga dari asisnya ya. Tuh. Tapi memang secara itemization ini udah sangat mumpuni ya. Little Ignitions juga yang dibawakan. Jadi ketika ada komboan kayak tadi tuh di area mid lane ya, damage-nya yang terakhir bakal besar banget. Eksplosif. Eksplosif, dan damage field-nya di angka 20.000. Bukan angka yang maksimal untuk game yang memang sangat singkat, tapi tetap angka yang besar sebagai sosok jungler, sebagai eksekutor terutama. Dengan Blade of Despair, Heptasis, Hunter's Shrine, dan juga si Halberd. Tinggal satu item terakhir saja nih yang harus ditunggu, tapi dengan item kayak gini aja udah terlalu mengerikan. Yes, tapi kalau misalnya satu hal yang kita harus perhatikan dari Ash ini adalah dia memang metode farmingnya bagus sih Iya, menurut pola gua. farmingnya ya. Pola farmingnya dia bagus banget. Dari ketika dia kalah aja di lawan Todak, itu dia farmingnya masih well banget. Well, Baru dark ya. Masih well. Dan secara itemization, di sini kita udah ngelihat Owl, Dominance Ice, dan juga Antikiras menjadi item utamanya. Yang tadi sempat dipertanyakan nih, life bin-nya dari mana? Dan akhirnya muncul Dominance Ice juga dari Azumi. Jadi salah satu yang bisa diandalkan ya sebenarnya. Tapi sayang ya, maksudnya kayak Domi kan dia harus dipukul kan sekarang Bener. triggernya, dan dia wah sulit gitu. Sulit sih, apalagi Azumi juga diancam banget ya posisinya. Piu sempat jadi harapan juga dengan itemnya sebenarnya oke banget nih. Bahkan dari gold juga di angka 8.400 ya. Si Halberd, Great Dragon Spear, dan BOD. Bahkan BOD sebelum sepatu gitu kan tadi dibikinnya. Ngebuat sebenarnya dia tinggal butuh momen aja. Makanya tadi kita ngelihat juga di momen-momen terakhir hampir bisa ngedapetin poin eliminasi yang mengancam. Wah, emang damage dari White Eagles ini lebih besar ya ketimbang dari game sebelumnya, dan damage deal dari Candy emang dari tadi on point terus. Pok terus kan, Pok kayak dia terus. bisa buka Astral Meteornya juga, dan di awal-awal kita ngeliat dari Astral Spear-nya ayamnya juga bagus banget ya. Iya setuju. Cuma tidak bisa dipungkiri ya.
agak cukup jauh adalah ketika dari Wild Eagles ini udah ditabrak. Mereka udah nggak punya langsung plan. Tadi Blank ya? blank, itu yang sempat kita bilang. Iya. Bagus draftnya, ini bagus loh draftnya. Kuat, team fight punya, power ada, Split ada. split ada. Ngomongin ganking mereka punya Matilda. Tapi nggak ada tujuannya. Wah, susah sih. Tujuannya Kalau- tuh sulit juga. Iya. Kalau nggak ada tujuannya, cuma mentok di dalam proses perjalanan doang sulit. Nggak bisa. Berat sih. Mau kemana di bawahnya gamenya kan. Apalagi kayak biasanya kan kalau gerakan early kan lumayan job desk-nya ya sama lah ya. Iya, landing sama. segala. Tapi kalau udah mulai masuk ke decision making nih, itu juga PR buat White 5 menit Eagles pertama itu. lah. Ya itu masih oke lah, tapi pas udah kayak, apalagi udah ada yang keculik-culik tuh, itu udah kacau balau. Tuh udah kacau balau, udah harus langsung ada ini posisi yang mereka dapatin dari leadernya kalau perlu, paling penting sih. Tapi mic check sudah ready, mari kita menyaksikan bersama-sama mic check dari tim EVOS. Pak Prosedur silakan. Skill ya. Aman, gue bisa pegang Oh. backline ya. Kimi udah ulti ya. Nah udah Ulti. depanin guys. Gue. Masih ada Depanin. bab. Nice. Backup sekarang. Bisa balik dulu aja lah kalau nggak ada darah. Gue tun. Masih bisa kalau harus sebentar. Pokoknya dia masih bisa kok. Di belakang guys, gue nih. Ya, bisa di darah. Udah. Nih, Pak, Le, maksud Pak. Jadi nggak ada ulti ya. Di tower tapi ya itu Le. Halo, tadi minion Le. Mati. Sampai atas ada ulti ya. And. Gue papain dulu. Iya, bong ulti AK dulu sih. Ini depan. Nih, gampang. Kan, speaker dia. Ada ulti kan ya? Buat tun linknya, Nice. Nih gua tahu nih gua ulti. Ulti. Gue ikat. Udah sprint ya, nice. Udah sprint. Nice. Freya-nya di atas ya. Udah sprint. Ayo ambil aja. Ini bawahnya pecahin dulu guys. Pecahin dulu bang. Matiin dulu aja tuh atau enggak. Nice. Recall dia. Recon. Habis ini tabrakin lagi aja tuh baru di Ikat aja lah. Ayo sini. Bisa ikat gua ulti. Freya-nya masih di kanan kok. Nih, gua ulti. Gua tahu. Nice guys. Lihat Freya kanan ya. Iya. Bisa turun. Sabar. Si Freya. Ada tick skill 2 gua. Ini next wave guys. Next wave. Wave baru mid. Freya nggak ada ulti nih next wave. Ya, gua bisa skill 2. Ya. Ada tick ulti gua. Gua ikat Freya nanti. Ya boleh. Boleh ya. Tenang sekali. Sangat ya, kayak boleh ya nih next wave gak ada ulti. Freya. Udah terus kayak pas